biaya kita sedikit ini dalam satu kesempurnaan ya hukum asal puasa hukumnya haram biaya kita di hari-hari tasrik ini kemarin juga udah kebahas. Jadi kita haram melaksanakan puasa di hari apa? Hari tasrik itu tanggal 11, 12, 13 di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Haram hukumnya kita melaksanakan puasa di situ, yang mengenakan puasa sunnah ataupun mengenakan puasa qadha di hari tasrik nggak boleh kita melaksanakannya, hukumnya haram. Wal idin di hari raya dua, hari raya dua itu hari Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau di hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal nggak boleh kita puasa, walaupun kita demen puasa nggak boleh, di situ hukumnya haram. Di hari Idul Adha sama tanggal berapa? 10 Dzulhijjah itu juga nggak boleh, berarti nyambung tuh di Dzulhijjah 10, 11, 10-nya itu hari Idul Adha-nya, berarti 11, 12, 13 itu tasrik, berarti 4 hari tuh. 4 hari, walaupun nanti di 1 bulan atau di pertengahan bulan ada hukumnya puasa sunnah. Nah, itu hari Ayyamul Bid. Jadi hari-hari yang malamnya apa? Terang. Nah itu kan hukumnya sunnah di pertengahan bulan. Mana? Yaitu tanggal 13, 14, 15. Sementara tasrik itu 11, 12, 13. Nah tanggal 13 walaupun Ayyamul Bid tetap hukumnya haram karena itu tasrik. Itu khusus di bulan apa? Dzulhijjah. Nah sebagian ulama yang berpendapat sudah ganti aja tanggal 15 dengan tanggal berapa? 16. Lalu sebagian ulama ya udah berarti gugur aja tanggal 13, berarti puasanya berapa hari? 2 hari, khusus di bulan apa tuh? Dzulhijjah. Kalau kita Masya Allah untuk kerjaan sehari-hari, jangan bilang nggak ada kerjaan. Kalau ada yang nanya kan kita, bro, kerjanya sekarang apa? Saya nganggur sekarang, mah nggak ada kerjaan, saya kebingungan, nggak ada penghasilan. Ya kalau mau penghasilan itulah puasa apa tuh? Seden, puasa apa tuh? Ayyamul Bid gitu kan. Puasa jangan yang dipikirnya duniawi aja gitu. Jadi yang dipikirnya ukhurawi, akhirat. Keuntungannya di mana? Di akhirat. Masya Allah, kita bukan selalunya mikirnya keuntungan dia mana doang? Di dunia. Kalau ukuran di dunia 1 hari gak dapat uang, rasa Masya Allah bingung dan sebagainya, kadang-kadang marah karena nggak ada apa tuh penghasilan. Kok kenapa nggak marah, nggak bingung, kita nggak ada penghasilan untuk kapan? Akhirat. Sementara penghasilan akhirat itu abadi, kekal. Penghasilan dunia tergantung. Kalau rasulnya bagus ya pasti jadi abadi ketika kita salurkan sedekah dan sebagainya, dipakai umpamanya biaya anak dan sebagainya. Kalau pengaturannya atau penggunaannya salah, masalah cuman sekedar lewat apa doang, perut doang, ke situnya jadi kotoran. Ya, jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia sementara melupakan urusan apa? Akhirat. Kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak pasti, kita meninggalkan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti akhirat, sesuatu yang tidak pasti adalah dunia. Ya, kita ngejar-ngejar pastikan dapat, belum pasti kita dapat. Tapi kalau kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, zikir puasa, pasti ada pahala. Pasti. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, insya Allah, dan hasilnya akan abadi, hasilnya akan puas, insya Allah. Nah itu ya, maka ini kita harus tahu tentang hukum-hukum dan menerapkan di mana ibadah kita dilaksanakan, dan kadang-kadang ada waktu yang tidak diperbolehkan untuk kita dipakai untuk melaksanakan ibadah semata. Di sini nggak boleh kita melaksanakan puasa di hari tasrik, yaitu 3 hari di bulan Dzulhijjah 11, 12, 13. Wa kana yaumusa ligari wirdi. Begitu juga kita diharapkan melaksanakan puasa di hari Rabu ligari wirdi bagi orang yang tidak membiasakan melaksanakan apa? Puasa. Semacam wirdin ini, semacam kayak gini, ada orang yang suka membiasakan sholat puasa dan
Satu hari puasa, satu hari puasa, satu hari enggak, satu hari puasa, satu hari enggak. Pas kena, oh, ini kayaknya kemarin itu ada yuk ngedengar-dengar ya, katanya udah melihat bulan, tapi belum ada isbat, belum ada apa? Belum ada kesimpulan sidang isbatnya. Puasa enggak, nah, sah. Sementara kita itu udah biasa. Pas kebetulan itu bagian apa di hari itu? Kebetulan bagian hari untuk berpuasa. Berpuasa lah kalau emang tadinya udah biasa apa? Puasa. Kadang-kadang ya semacam tadi itu, kami ya hari ini puasa, hari besok enggak, hari ini puasa Daud selang satu hari. Pas kebetulan hari itu kita bagian puasa, ya puasa aja walaupun itu hari apa? Termasuk hari Sak, itu kan. Wahwa yaum salati Saban, yaitu hari Sak itu yaitu hari di tanggal 30 bulan Saban. Bulan udah kelihatan, tapi penetapan secara pemerintah belum ada juga. Kan Sak bagi kita. Apakah puasa enggak? Puasa enggak? Apakah udah masuk ke Ramadan atau belum? Nah, itu hari apa tuh? Hari Sak. Kan haram kita untuk berpuasa di situ. Nah, bagi orang yang tidak biasa untuk melaksanakan puasa semacam tadi itu haram. Tapi bagi orang yang apa ya? Udah mirip puasanya, puasa satu hari enggak, puasa satu hari puasa enggak, pas hari itu hari Sak, bagian puasa ya puasa aja. Maka di sini diistisna, ya diterkecualikan. Wa qad sa'al khabar bainan nas bi ru'yatil hilal wa lam yasbut. Wa kada bada nisbi Saban malam yasilu bima qablahu. Ya. Dan wa qad sa'al khabar wa kada bada nisbi Saban, begitu juga hukumnya haram kita puasa setelah nisbu Saban. Nisbu Saban itu tanggal berapa? Tanggal 15. Nisbu itu tanggal 15 di bulan apa? Saban. Berarti tanggal 16 nih, tanggal 16 bagi orang yang biasa enggak ini, yang biasa enggak puasa. Dari tanggal 16, 17 sampai ke situ itu hukumnya haram apa? Haram untuk melaksanakan biasa, ya haram untuk melaksanakan puasa nih, puasa sunnah maksudnya. Wakata pada nisbi Saban malam yasilhu bima qablahu, ya yaitu selama tidak disambungkan dengan hari yang sebelumnya. Berarti kalau puasanya disambungkan dengan hari yang sebelumnya boleh puasa tanggal 16, boleh. Berarti puasa, kalau mau puasa di tanggal 16 harus dari sini. Dari tanggal berapa? Mulai tanggal 14 ke 14, 15, 16, 17 silakan. Harus ada yang ke bawah sebelumnya harinya itu. Sebelum nisbi Saban, sebelum pertengahan Saban. Jadi jangan gini, mau puasa sunnah di Saban itu di tanggal 16 yang mulainya gitu, itu nggak boleh. Harus dari mana? Dari hari sebelumnya nisbu Saban. Wakata pada nisbi Saban malam yasilhu bima qablahu aw lam yuwafiq adatahu, ataupun haram juga selama di aw lam yuwafiq adatahu, selama tidak kena kepada kebiasaannya. Berarti kalau kena dengan kebiasaannya puasa semacam tadi, ya berarti enggak hukum haram, ya enggak kena hukum haram. Semacam gini, dia itu udah puasa Daud tanggal 13, tanggal 14 dia bagian puasa, tanggal 15 enggak, pas tanggal apa? 16 berarti bagian apa nih? Itu mah udah kebiasaan dia. Udah kebiasaan. Nah, terkecuali itu. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada kebiasaan itu, sekonyong langsung tanggal apa? Tanggal 16. Itu tidak diperbolehkan.
ya, terkecuali kalau udah ada kebiasaannya dia puasa semacam tadi, puasa daun, satu hari puasa, satu enggak, puasa satu hari puasa, satu enggak, pas kebetulan ya di tanggal 15-nya bagian enggak, pas 16-nya bagian apa? Puasa, kan dia nyambung, enggak membawa hari yang sebelum apa tuh? Nisfu. Nah, itu kalau udah ada kebiasaan seperti itu, pelaksananya ya enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Enggak masalah. Maka di sini aulam yuafik ada tahu. Aulam yakun an-nadrin, ataupun tidak terbukti puasa di hari setelah nisfu Sya'ban itu an-nadrin daripada nadar. Berarti kalau dinadarkan tetap hukumnya boleh, bahkan hukumnya wajib. Semacam nadar nih, dia itu karena ada satu kenikmatan yang dia terima dari Allah, akhirnya keluar kata-kata, alhamdulillah ini bisnis ini apa nih? Gul, dan ini bisnis menghasilkan dengan hasil yang puas. Pokoknya saya nadar hari besok nih, 3 hari dari mulai hari besok saya nadar untuk berpuasa. Nah, saya nadar untuk sementara besok itu tanggal berapa? Tanggal 16. Nah, kecuali kalau diapakan? Dinadarkan. Silakan kalau dinadarkan, bahkan itu nggak boleh ditinggalkan, hukumnya wajib dilaksanakan ketika dinadarkan. Apa? Ya walaupun tadinya enggak wajib, ketika dinadarkan hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Maka kita jangan sembarangan ngomong. Ya, jangan sembarangan ngomong, punya janji-janji seperti itu, semacam pokoknya kalau ini jual tanah itu hasil tuh laku tuh tanah, pokoknya saya sedekah ke masjid 2 juta, pokoknya saya ke masjid sedekah 2 juta. Pas bener tanahnya apa? Laku. Nah itu namanya nadar. Wajiblah dia mengeluarkan sedekah berapa? Juta, 2 juta. Kemana? Ke masjid. Semacam kayak gitu, nadar, ya. Ada kena di nadar, ada nadar mualak, ada nadar munjid, ya. Ada nadar mualak, nadar yang ditergantungkan dengan sesuatu keberhasilan, ataupun ditergantungkan dengan ketolaknya apa? Bala. Ada seperti itu. Atau nadar menjais, nadar belum aja, nggak ada kenikmatan yang dia terima secara dohirnya dia, langsung aja ngomong saya nadar ke hari besok untuk berpuasa, jadi nggak jadi menjais kayak gitu. Tidak dicatatkan dengan keberhasilan sesuatu. Ada juga kan kita rata-rata nadar itu dicatatkan dengan keberhasilan sesuatu, rata-rata di kita rata-rata. Pokoknya kalau bisnis ini jalan, kalau lagi ini terjual, kalau lagi ini, pokoknya saya gini. Saya nadar untuk bersedekah, saya nadar akan santunin anak yatim, sekian anak yatim. Itu nadar, bukan sunnah lagi itu hukumnya Pak, wajib. Enggak dilaksanain dosa enggak? Dosa. Jadi tagihan nanti di akhirat. Karena punya masalah tidak diselesaikan di dunia, maka nanti diselesaikannya di mana? Di akhirat. Bahaya juga kan? Masya Allah. Nah itu, ketika dinadarkan, maka itu walaupun ba'da nisfi, walaupun setelah nisfu Sya'ban, hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Al-qadho'in, al-qadho'in ataupun puasanya puasa apa? Puasa qadho. Syawal ini nih, istri kita nih di Syawal nggak qadho, Dzulqa'dah nggak qadho, belum qadho juga, sampai bulan Rajab belum apa? Belum qadho. Rajab, habis Rajab bulan apa? Ya sabar, Syawal di awal masih belum apa? Masih belum qadho, Pak. Qadho mah ntar selalu ntar malah habis nih. Awal Sya'ban itu sampai pertengahan malah habis. Sekarang udah mansal ke mana? Ke nisfu Sya'ban, masih belum juga apa? Qadho. Nah, itu
walaupun secara tadi penempatan puasa tadi hukumnya haram di hari setelah nisfu Sya'ban, kalau buat qada semacam itu tidak kena hukum haram, bahkan wajib dia sebelum nyampe ke bulan Ramadan yang baru harus mengqada dulu. Itu dipergunakan untuk qada, wajib di situ. Gak boleh ya kita mempunyai hutang tuh di ibu-ibu, ya gak boleh. Kemarin tuh habis puasa Ramadan. Kalau sekarang bulan Maulid, bulan Maulid. Nah, bulan Maulid masih belum qada. Nah, bulan depan mudah-mudahan kita bisa qada, ya. Jangan sampai yang qada puasa yang kemarin yang ngelanjut ngelewat ke puasa yang baru, puasa di 2026. Karena selain daripada wajib di qada itu nantinya ada hukum wajib ada hukum wajib fidyah, bayar denda, ya. Selain qada satu harinya nih, maka dia wajib mengeluarkan sedekah makanan yang dimakan sebagai makanan pokok kita. Satu liter dari dari satu hari, 1 liter dari satu. Itu kalau melewatnya 1 tahun 1 liter juga. Tapi kalau melewatnya 2 tahun tetap puasanya 1 hari, nggak tambah, memang harus dikodoknya 1 hari. Ini dendaannya, pinjamnya. Kalau lewatnya 2 tahun jadi berapa liter? Jadi 2 liter. Kalau lewatnya berapa tahun? 3 tahun, berarti tetap puasanya wajib kodoknya 1 hari, pinjamnya berapa liter? 3. Ya takaroru bitakaroru di sana. Untuk pinjamnya tuh. Kalau puasa tetap 1 hari, yang harus dikodok karena punya hutangnya 1 hari. Cuman kalau lewatnya enggak kodoknya 1 tahun, nah itu 1 liter. Lewatnya 2 tahun, berarti berapa liter? 2 liter. Lewatnya 3 tahun, berarti berapa liter? 3 liter. Andai kata ada sejarah saya dulu nggak puasa, bolong puasa itu tahun 2020, 2010 umpama. Ini ibu-ibu 2010 1 hari atau 3 hari. Kenapa Budur Sarah datang bulan 3 hari? Sekarang 2025 itu masih belum masih belum dikodok. Tetap hutang, wajib kodok, tetap wajib kodok. Nambah harinya enggak. Kalau dulu 3 hari ya 3 hari aja. Wajib kodok. Cuman selain daripada kita berkodok itu wajib mengeluarkan fidyah. Karena kelalaian kita seharusnya di tahun tersebut kodok malah enggak, dilewat. Nah kelewatnya kebangetan. Berapa tahun? 15 tahun. Ini dari 1 harinya berarti udah berapa liter? Dari seharinya udah berapa liter? Karena di 15 tahun 15 liter. Sementara yang dikodoknya berapa hari tadi? 3. Berarti 15 kali berapa? Kali 3. Kira-kira berapa liter ya? 45, lumayan 700.000 ya. Sekarang beras ya 50 kilo udah berapa kan? Ya segitunya 600-an lebih kan? Ya itu kalau ditumpuk ya seperti itu. Sama dosa kalau kecil kalau ditumpuk gak ditobatin jadi dosa. Jadi dosa gede. Ini hutang nih kalau ditumpuk enggak dibayar. Ya Allah, dendanya ini. Ya awalnya cetek cuma 1 liter, 1 tahun 1 liter. Tapi kalau semacam tadi 15 tahun, sementara yang harus dikodoknya berapa hari? 3 hari. Ya 3 hari. Umpamanya karena bolongnya 3 hari, ya lumayan. Jadi berapa liter?
45 liter itu baru dari berapa hari? 3 hari. Tetap puasanya mah harus dilaksanakan. Jangan sampai gini, ya udah bayar aja lah. 45 liter puasanya mah enggak kali. Tetap puasanya harus, ininya juga harus. Itu baru 3 hari. Coba kalau 7 hari. Lumayan. 7 hari umpamanya. Kan biasanya perempuan kalau datang bulan itu 6 hari atau berapa hari? 7 hari. Kalau lah 7 hari belum dikutu, ada sejarah di dalam 2010 sampai sekarang tetap hutang. Dosa enggak kalau enggak ikut, dosa tetap jadi permasalahan, jadi permasalahan. Tetap hutang. Karena hutang itu ada hutang yang berhubungan dengan siapa? Manusia, ada yang hutang yang berhubungan dengan siapa? Allah. Semacam enggak sholat kan hutang itu. Wajib dia apa? Wajib berqada ketika kita meninggalkan apa? Sholat. Kita kebablasan, tidur nih pagi, tidur. Pas bangun subuh jam berapa? Jam 7. Apakah ada waktu subuh di jam 7? Udah lewat kan? Udah lewat. Berarti kan sholat subuh ditinggalkan dengan udur. Karena udur sholat cuma 2. Udur sholat cuma 2. Tidur dan apa? Lupa. Segitu doang. Udur syarat sholat itu cuma 2. Tidur dan apa? Ketiduran. Dan apa? Lupa, kelupaan. Saking asiknya dikir, lupa dengan waktu. Masya Allah, Allah. Dikir jam berapa? Jam 11. Nyadar jam 4. Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 4. Saya tadi mulai jam 11. Berarti saya lewat sholat apa nih? Tuhur. Saking asiknya, ada orang yang saking asik bikin lupa waktu. Boro-boro. Ada juga yang lupa waktu, yang main apa? HP. Di HP gini aja nih. Masya Allah. Dari habis sholat isya, tahu-tahu jam 2. Tahu-tahu jam berapa? Jam 2 pagi. Asik aja di mana? Di HP. Ya Allah, Masya Allah. Jam 2. Coba kalau ngaji kayak gini. Dari habis isya jam 8. Ingat nyadar jam 2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. 6 jam. Itu baru nyadar dan tidak merasakan capek, bahkan masih mau untuk apa? Mainin HP. Kalau nggak ingat besok ada kerjaan mah itu dilanjutin. Main HP. Tapi kalau ngaji seperti ini baru berapa menit? Belum 1 jam kan? Ini robahnya duduk kita udah berapa kali robah? Ayo, ngaku aja. Ini kebagusan ini. Ini jalan ke surga kayak gini nih. Jalan ke surga kayak gini. Udah berapa kali rubah duduk? Pegal, kesal. Kalau bisa Ustaz ditimpa kan? Ustaz ngoceh malu dulu. Mau keluar malu nih, nggak keluar pegal. Ya Allah. Karena hadiahnya surga bukan nejikong. Iya, gangguannya Masya Allah. Rintangan ini jalan kemana? Ke surga. Duduk 1 sa'ir khairum min ibadati sitina sa'ah. Lebih bagus daripada ibadah sunnah 60 tahun. Duduk 1 jam. Pahalanya gede. Siapa orang yang terus-terusan mempergunakan waktu 60 tahun untuk melaksanakan ibadah? Ada di sini ada. Tapi kita dengan duduk 1 jam aja di sini. Bandingannya pahala bandingan. Makanya ini kan kesel banget godaannya, Masya Allah. Kurang-kurangnya pingin keluar aja kita kan, ini kesal dan sebagainya. Padahal ini pahala, Masya Allah. Itulah gangguan atau godaan untuk menuju jalan yang diridhoi oleh sebab Allah. Tapi untuk mengubah waktu kita yang tidak ada manfaatnya, mungkin di situ kita ada maksiat. Menggunakan sekarang ini alat ini nih, medsos HP 6 jam, 7 jam, 5 jam, gak berasa waktu untuk dipergunakan dalam apa? HP.
Ya Allah ya Karim. Ini masa anak-anak kayak gini nih, alhamdulillah nih, masa penerus nih. Udah mau duduk bersama kita, udah mau istiqomah seperti kita. Ini alhamdulillah. Anak-anak kita harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan kita ngurusin nasib kita sendiri aja, tapi kita harus lebih khawatir penerus kita jangan sampai terbawa dengan pergaulan-pergaulan yang tidak positif. Masya Allah, apalagi sekarang udah disibukkan dengan apa? Dengan apa? Dakwah orang lain ini berhasil banget. Jangankan anaknya, bapaknya, ibunya juga nggak mau lepas dari apa? Jadi seharusnya kita jangan lepas dari Quran, malah nggak lepas dari apa? Harusnya kita memperbanyak baca Quran, malah kita lebih banyak baca apa? WA dan sebagainya. Ya Allah ya Karim. Nah inilah tantangan sekarang ini nih. Bukan zamannya yang jelek, tapi pengisi zamannya. Pengisi zamannya kita lah yang menjalani waktu tersebut. Maka ini waktu yang Masya Allah harus dipergunakan yang sebaik-baiknya. Karena waktu kita ini singkat, waktu kita ini gak lama di dunia ini, gak lama, sebentar doang. Buat apa? Kita mau kemana sih? Yang mau disombongkan siapa? Yang mau dibanggakan siapa? Yang mau dipertahankan apa? Semuanya juga kita mati. Ketika mati, mana yang kita bawa? Gak ada. Yang dibawa adalah amal perbuatan kita. Gak ada. Jabatan tinggalin, rumah ditinggalin, harta ditinggalin, semua ditinggalin, anak ditinggalin, istri yang kita sayang tinggalin semua. Kemana kita pulang? Ketika ada yang meninggal suka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana kita pulang? Maka kita muhasabah nafsi, memperhitungkan diri kita dari mana, lagi di mana, harus bagaimana, terus mau kemana, dan akan bagaimana di sana. Seperti itu harusnya dari sini. Tadinya nggak ada, diadakan oleh Allah lewat ya ibu bapak kita, dikeluarkan dari rahim ibu, digedekan, dibesarkan syariatnya dengan siapa? Ibu bapak kita, dididik kita. Nah setelah dididik, nah kita mau menentukan arah supaya tahu jati diri kita. Kita ini setelah hidup ini mau kemana? Nggak ada orang yang selamanya apa? Hidup. Coba aja sejarah mana yang sampai sekarang masih apa hidup? Nggak ada. Semuanya juga akhirnya apa? Mati. Ya Allah ya Karim. Ya semuanya kita mati. Ketika mati apa yang kita bawa? Ya ketika mati yang ikut tiga. Dalam proses penguburan kita yang ikut tiga: harta dan ahli kita, keluarga kita. Terus apa? Amal kita. Yang dua balik lagi, yang satu ikut. Keluarga balik lagi, nggak ada yang mau nyungsep. Namun kita ketika kita udah ngelancar di mana? Di kuburan. Anak yang kita sayangi, yang kita bela-bela, nggak ada. Nemenin kita di kubur, nggak mau dia. Istri pulang lagi, cuman sekedar nangis doang, suka sekedar rasa sedih doang. Ngikut gak ke kubur? Enggak, balik lagi. Harta, mobil yang dipakai nganterin jenazah kita, apakah ngikut di kubur? Enggak juga. Mobil, motor dibawa balik lagi dan sebagainya, dibawa balik lagi. Yang ikut apa? Amal. Maka perbanyaklah apa? Amal. Supaya apa? Supaya kita kaya di mana? Di akhirat. Jangan pingin kaya aja di mana? Di dunia, sementara di akhirat kita fakir. Maka kalau ada orang yang dititipin oleh Allah secara hadiah dunia, cerdaslah, taruh di mana? Di akhirat, bukan di rekening. Tapi taruh untuk apa? Akhirat. Ya, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak melupakan hati kita daripada siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Taruh di akhirat. Tata cara naruh untuk akhirat mana? Banyak tata cara lain mau untuk akhirat. Taruh di masjid, untuk penerangan masjid, naruh akhirat nih. Pembangunan masjid, naruh untuk akhirat. Santunan yatim dan sebagainya untuk akhirat. Doa apa untuk akhirat. Pesantren, majlis taklim kita bantu untuk akhirat. Itulah harta yang akan dibawa itu. Cuman kita pemikirannya lain lagi, kita mah pemikiran enak banget ya dia, gak usah, gak apa, saya mah pingin uang itu ngeluarin keringat, dia mah nerima melulu dari saya kasih tiap bulan. Emang buat dia, secara dohir emang dia, tapi secara batin siapa? Aduh buat kita. Buat kita yang dapat pahala. Orang berterima kasih itu mah secara dohir, justru kita harus berterima kasih terhadap orang yang menerima sedekah kita. Masih untung masih ada yang menerima. Nanti akhir zaman nih kita mau sedekah susah untuk cari orang yang mau menerima sedekah kita. Nah, dengan perkembangan zaman nih sekarang, pingin baju dua itu kan susah. Dulu mungkin kalau yang punya sejarah kelahirannya mungkin agak 70-an gitu kan ke situ, atau 80 ke situ, mungkin merasakan untuk mendapatkan baju itu susah, untuk mendapatkan makanan itu apa? Susah. Ya, untuk menemu kendaraan itu susah. Jangankan punya, ngeliat aja kendaraan, susah nggak? Susah. Dan sekarang lagi udah mulai maju. Baju bukannya kurang, tapi nggak kepake kan di rumah. Banyak kan baju yang nggak kepake. Bahkan koleksi kita baju banyak kan? Banyak. Apakah itu diperhitungkan di hadapan Allah? Diperhitungkan loh. Nggak dipakai nggak apa. Seharusnya itu dipergunakan. Kasih kan? Kalau kita punya yang baru, yang ini yang bulan kemarin beli, kasih ke orang. Biar manfaat itu buat siapa itu? Bukan buat dia, buat kita. Emang dia yang memanfaatin, dia yang pakai sholat, dia yang pakai sehari-hari. Kemanfaatannya, akhiratnya buat siapa? Kita. Secara duniawi dia, tapi secara ukhrawi siapa? Kita. Nah, masya Allah, seperti itu tuh. Berarti semakin ke sini semakin apa nih? Kaya kan orang? Semakin ke sini semakin kaya. Dulu bikin makan 3 kali boro-boro. 1 kali 2 kali itu juga bukan nasi semua. Dicampur dengan apa? Kalau orang kampung yang dibikin dari singkong itu, tahu? Ya kayak gitu. Saya mau mengalami itu. Di usia itu 70-an lah, dan 70, 72, 73 ke situ. Ya Allah ya Karim, alami enggak, tapi ke sini, masya Allah. Dulu nangis pingin makan, sekarang nangis disuruh apa? Makan. Maju nih ke sini. Dulu nangis mau apa? Makan, karena enggak ada apa? Makan. Sekarang banyak makan, anak nangis disuruh makan enggak mau. Kan banyak kan jajan di luar. Dulu gak ada orang tua ngasih jajan di sekolah, gak ada. Paling-paling kita dikasih jajan mau samen itu juga berapa perak? 5 perak, berapa perak dulu? 5 perak. Yang gambarnya itu apa? Burung apa? Nah itu masih ingat kan? Iya, masya Allah. Tapi sekarang itu masalah. Kita ketemu dengan uang kayak gitu sekarang. Jangankan itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 di tengah jalan, paling ditengok doang. Dulu 10.000 dapat tanah 1 hektar mah dapat. Bener gak? Iya. Nah, awal ini kita udah mulai di akhir apa nih? Udah mulai di akhir zaman. Maka pergunakan waktu. Kalau Allah nitip sesuatu, masya Allah ya, taruhlah di akhirat. Bukan sekedar harta aja, pikiran dan tenaga dan sebagainya. Ayo kita selagi mampu, kuat, ayo kita
majukan daerah kita dalam kebagusan, dalam berlomba-lomba kebaikan dan sebagainya. Buat siapa itu? Buat kita, buat penerus kita, generasi kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita terlena dengan sesuatu yang akan rusak sementara kita melupakan sesuatu yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai karena pesannya jam 6 selesai. Itu udah jam 6 kan? Wallahu a'lam bishawab. Ini udah selesai, tinggal bab haji. lah wa afana ya karim ya najur Allahumma sholli ala sayyidina bila walil walahirin wa sallallahu alaihi wa sallam rasulillah ya jinna min hamdan syakirin hamdan yu'afina wa yukafi masjidah ya rabbana wa lakal hamdu laka syukran yang bagi jajikal karim al adim sallallahu alaihi Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina siddiqin wa shalihin wa hasuna ulaika rabbika tarikal fadl min Allah wa kafa bi alihi sallallahu wa sallam ala jamil amri wa nuril salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.